Episode 33, Sebuah Rahasia. Fanny melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya dengan senyuman lebar. Setelah bercerai dari Harry, ia merasa hidupnya semakin bergairah. Fanny memang wanita yang workaholic. Dia sangat gila kerja, sampai pada akhirnya sebuah prestasi yang tinggi diperolehannya ketika dia diangkat menjadi sekretaris di perusahaan Everest Group. Dan di sanalah dia bertemu Franklin dan menjadi sangat dekat. Fanny menyalakan komputer dan mulai membuka file data keuangan perusahaan. Bagi wanita yang tengah hamil muda itu sangat mudah bila harus dihadapkan dengan komputer dan angka-angka yang nominalnya sampai 12 angka. Karena sebelum menjadi sekretaris, dia juga pernah bekerja menjadi manajer keuangan. Tok, tok, tok. Pintu ruangan diketuk. Fanny langsung menyuruh masuk orang yang berada di luar ruangannya. Ceklek. Fanny menatap seorang pria tampan berusia sekitar 35 tahun itu dengan senyum terpaksa. Tuan Presdir, sebuah kehormatan bagi saya pagi-pagi sudah kedatangan Anda di ruangan ini. Ucap Fanny tersenyum ramah. Hanya sekedar sapaan untuk atasan. Hahaha, Fanny, selain cantik kamu bisa menggoda juga ya. Anda terlalu percaya diri Tuan. Fanny membatin. Tidak Tuan Presdir, saya tidak sedang menggoda Anda. Ucap Fanny masih tersenyum. Ada perlu apa Tuan Richard? Pria itu semakin melangkah mendekati meja kerja Fanny. Aku kesini hanya ingin melihatmu saja Fanny. Jawab Presdir yang bernama Richard itu. Melihatmu? Apa maksud Anda Tuan? Aku kira ada pekerjaan yang harus segera saya selesaikan. Tanya Fanny, ya begitulah. Tidak ada pekerjaan tambahan untuk kamu. Yang aku inginkan pagi ini melihatmu saja sudah sangat menyenangkan. Fanny melihat gelagat aneh Richard yang sepertinya tertarik padanya. Sejak awal masuk ke perusahaan itu, sikap Richard memang sangat baik dan langsung menerima Fanny tanpa harus tes terlebih dahulu. Aku harus menjaga jarak dengan Presdir satu ini. Apa dia tidak sadar kalau aku sedang hamil muda? Batin Fanny, saya harus segera bekerja Tuan Richard. Ucap Fanny mengusir secara halus. Iya aku tahu. Nanti siang aku ingin mengajakmu makan siang bersama. Bagaimana? Richard duduk di kursi depan Fanny. Fanny menghela nafas. Sepertinya dia harus tegas mulai sekarang terhadap atasannya itu. Maaf Tuan, tapi saya sudah ada janji dengan calon suami untuk makan siang. Jawab Fanny tersenyum kembali. Richard yang awalnya sumringah langsung berubah raut wajahnya. Calon suami. Fanny mengangguk. Iya Tuan Presdir. Jawab Fanny. Aku kira kamu belum memiliki kekasih. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke ruanganku. Selamat bekerja. Richard melangkah pergi dari ruangan itu. Fanny menghela nafas kasar. Sepertinya dia harus membatasi dirinya dari pria yang menginginkan dan tertarik padanya. Mimi memutuskan untuk ikut ke apartemen Harry dan berencana akan tinggal sedikit lama di kota itu. Setelah perdebatan tadi pagi di restoran, Harry terlihat lebih pendiam dan seperti sedang banyak yang dipikirkan. Harry masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar dari Yolanda yang mengatakan bahwa dia sedang hamil. Harry menyugar rambutnya berkali-kali, memikirkan tentang keraguannya atas apa yang diungkapkan oleh selingkuhannya itu. Mimi melihat raut wajah ini di depannya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu, tapi sepertinya wanita tadi itu pasti selingkuhanmu kan? Harry menatap Mimi dengan intens. Sepertinya itu tidak mungkin bayi yang dikandung Yolanda bukan bayiku. Ucap Harry dengan mata yang menerawang jauh. Dia ingat selalu memakai pengaman saat berhubungan dengan Yolanda. Lalu bayi siapa yang dikandungnya itu? Tanya Mimi semakin penasaran. Aku yakin ini itu adalah milikmu Harry. Kamu harus bertanggung jawab. Ucap Mimi. Entahlah. Aku tidak yakin kalau itu bayiku, tapi aku juga bingung Mimi. Bagaimana kalau itu ternyata memang darah dagingku? Tanya Harry menatap wanita di depannya itu. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, cari wanita itu dan lakukanlah tes DNA. Jawab Mimi. Harry menjadi semakin bingung dan bisa-bisa dia stres hanya dengan memikirkan tentang nasibnya. Sepertinya aku memang harus melakukan tes DNA. Aku masih belum siap untuk menerima semua ini.
Harry beranjak dan masuk ke dalam kamarnya. Dia masih begitu mencintai Fanny hingga rasanya tidak ingin memiliki anak dari wanita lain. Salah sendiri kenapa juga harus berselingkuh. Gumam Mimi. Franklin menunggu Fanny di dalam mobilnya. Dia sudah menghubungi Fanny agar turun dan keluar dari kantor. Fanny yang sudah keluar melihat mobil Franklin yang ada di depan perusahaan. "Ayo kita cari makan di restoran yang recommended," ucap Fanny yang sudah masuk di dalam mobil. "Baiklah sayang, pasti babinya juga mau makan di restoran yang recommended kan?" Franklin membelai perut Fanny yang sudah semakin terlihat itu. Bersambung.